Rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita menjadi polisi yang kafah, yaitu polisi yang sebenar-benarnya, polisi yang sebetul-betulnya, yang mana tugas pokok Polri sudah menjadi sifat dalam kehidupan kita sehari-hari. Rekan-rekan, Harkamtibmas adalah kita. Kitalah yang menjadi pelopor Harkamtibmas. Dengan hadirnya kita menjadi sebab masyarakat merasa aman dan lingkungan masyarakat pun menjadi aman. Bukan malah hadirnya kita di lingkungan masyarakat, malah kita yang menyebabkan gangguan keamanan. Rekan-rekan sekalian, penegakan hukum adalah kita. Kita ini harus menjadi pelopor penegakan hukum. Hadirnya kita di tengah-tengah masyarakat dalam penegakan hukum. Masyarakat harus mendapatkan keadilan di dalam hukum, dan dengan kita sebagai pelopor penegakan hukum akan menjadi sebab masyarakat terbentuk kesadarannya untuk selalu patuh dengan hukum. Bukan malah kita yang melanggar hukum dan sewenang-wenang dalam penegakan hukum. Rekan-rekan sekalian, sifat pelindung, pengayom, dan pelayanan adalah nafas kita, di mana sifat yang terwujud dalam tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat betul-betul dengan kehadiran polisi. Masyarakat betul-betul terasa terlindungi dari hal buruk yang akan menimpa mereka. Dan kita harus menjadi pelopor itu semua, bukan malah terbalik, di mana kita yang harus minta dilayani. Maka rekan-rekan sekalian, inilah yang harus kita wujudkan sebagai sebenar-benarnya polisi. Kita bukan hanya jadi polisi ketika berhadapan dengan uang kita bisa tidak korupsi atau pungli, tapi di hadapan narkoba, miras, malah hilang sifat polisi kita. Kita bukan hanya jadi polisi di hadapan pimpinan saja. Kita bilang siap dengan lantang ketika kita diperintahkan, tetapi ketika di hadapan masyarakat malah hilang sifat polisinya. Kita bukan hanya bisa jadi polisi di depan kawan atau teman kita saja, di mana kita mengayomi, melayani, dan jadi pelindung mereka. Akan tetapi di tengah-tengah keluarga kita sendiri malah hilang sifat-sifat polisi kita. Di depan orang lain kita bisa membuat aman, tetapi di rumah sendiri, anggota keluarga, istri, dan anak-anak merasa tidak aman dengan kehadiran kita. Kita bukan hanya jadi polisi untuk orang miskin saja. Hukum kita terapkan kepada mereka, tetapi di hadapan orang-orang kaya malah hilang sifat polisinya. Kita bukan hanya jadi polisi di saat ketika berdinas saja, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari di luar dinas, kita tetap tunjukkan sifat-sifat polisi. Maka untuk mendapatkan sifat-sifat polisi itu rekan-rekan, kita harus mencintai institusi ini. Kuncinya cuma cinta saja rekan-rekan. Karena kalau kita bicara cinta, cinta itu hakikatnya pengorbanan. Karena kalau kita mencintai sesuatu, maka kita pasti akan berkorban terhadap sesuatu yang kita cintai. Kita korbankan diri kita, korbankan waktu kita, bahkan harta kita pun kita korbankan. Agar apa rekan-rekan? Agar apa yang kita cintai ini betul-betul menjadi sesuatu yang menyenangkan dan membawa kebahagiaan. Dan kalau tandanya kita cinta dengan Polri, maka kita akan mendahului apa yang menjadi keinginan Polri. Kita korbankan diri kita, waktu kita, bahkan harta pun kita korbankan demi kebaikan Polri. Bukan malah mencari keuntungan di Polri, tapi kitalah yang memberi keuntungan dan kebaikan buat Polri. Tapi kalau kita tidak ada rasa cinta rekan-rekan, maka kita tidak akan bisa mendapatkan sifat yang baik di dalam polisi ini. Karena apa? Karena kita tidak pernah korban untuk Polri. Ketika diminta waktu, diri, bahkan harta kita untuk Polri, kita malah mendahului yang menjadi keinginan kita daripada keinginan Polri. Sehingga pasti dan pasti kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan menjadi anggota Polri. Tidak melihat pangkat dan jabatan kita tinggi ataupun sebaliknya, tetapi dilihat sejauh mana kita cinta dengan Polri, maka kita tidak akan membuat Polri dipermalukan. Kita pasti akan jaga Polri ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang menghina Polri, jangan sampai ada yang melecehkan Polri yang disebabkan karena perbuatan kita. Sehingga kalau rasa cinta itu sudah terbentuk rekan-rekan, maka apapun pangkat dan jabatan kita akan merasakan kebahagiaan sebagai anggota Polri. Ingat rekan-rekan sekalian, Polri tidak pernah meletakkan kemuliaan itu pada pangkat dan jabatan, tapi kemuliaan Polri diletakkan hanya pada tugas
walaupun pangkat dan jabatan rekan-rekan tinggi, tapi kalau rekan-rekan tidak melaksanakan tugas, maka tidak akan mulia, bahkan bisa jadi hina. Tapi kalau rekan-rekan walaupun pangkat rendah, tidak punya jabatan, tapi melaksanakan tugas dengan ikhlas, maka pasti rekan-rekan dimuliakan. Banyak sudah rekan-rekan kita karena tugas yang dilaksanakannya dengan ikhlas, di samping diberikan penghargaan oleh pimpinan, ada juga yang dinaikkan umroh sekeluarga lagi, ya. Oleh siapa? Oleh masyarakat. Maka rekan-rekan sekalian, Polri tidak akan dilecehkan kecuali disebabkan oleh anggota Polri sendiri. Karena tugas Polri ini tugasnya sangat mulia, sama tugasnya dengan malaikat, tugasnya para nabi, yaitu tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Dan Polri diberi kewenangan lebih untuk menindak dan menangkap pelanggar dan pelaku kejahatan. Hanya saja rekan-rekan sekalian, tugas yang mulia ini dilakukan oleh manusia, dan manusia ini tempatnya penuh kekurangan, suka salah dan lupa. Maka untuk bisa mengendalikan sifat manusia yang lemah ini, maka rekan-rekan sekalian, senantiasalah kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, agar kita bisa melaksanakan tugas kepolisian ini dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Karena kita anggota Polri menjunjung tinggi ketuhanan dan kemanusiaan, taat kepada Tuhan dan menyayangi manusia sebagai ciptaan Tuhan. Saya masih ingat kata senior-senior kita dahulu, kalau kalian tidak bisa berdiri atau berada di barisan orang-orang yang berprestasi, maka kalian berdirilah atau berada di barisan orang-orang yang tidak pernah melanggar. Itulah prestasi yang sesungguhnya.